Orang Yahudi itu Pak, mereka sudah diajarkan oleh Nabi Musa, diberikan wahyu juga, bahwa kelak akan datang seseorang bernama Muhammad yang memimpin sebagai penutup para nabi. Udah tahu tuh. Cuman dengan ketahuannya itu bukan iman, tapi malah berontak. Inilah yang disebut kata-kata wa kadzabu bi ayatina. Mereka mendustai, tahu mah tahu, cuman tingkah lakunya kayak orang yang enggak tahu. Nah inilah, kalau dalam Islam itu ada namanya jahil murakkab. Bahasa kita terjemah agak kasarnya bodoh kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram, yang mulia yang terhormat guru kita, orang tua kita bersama pimpinan DKM Masjid Al-Barakah, Al-Ustadz Ahmad Khidir, beserta seluruh jajaran pengurus DKM Masjid, dan tak lupa yang terhormat para jamaah, ibu, bapak yang alhamdulillah pada Jumat subuh ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam masjid yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Sehat Bu? Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat dulu Pak. Insya Allah kalau udah sehat mau ngapain aja enak. Kayaknya udah berapa purnama kita nggak bertemu, cuma rindu banget rasanya. Masya Allah. Subhanallah. Terakhir kita ngaji Al-Quran ini surat Al-Baqarah ya Bu, ayat 37 Bapak, sampai sekarang berarti ayat ke-38. Baik, seperti biasa saya baca dulu, nanti baru ditafsirkan mengikuti ritme dari tafsir Jalalain. Sebelum mulai kita selawatan dulu ya Bu, biar semangat. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana Allahumma
salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ay kutubana ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kazzabu, dan mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Kata Allah, ay kutubana, maksud dari ayat-ayat kami itu adalah kitab-kitab suci yang sudah kami turunkan. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka khaliduna, itu abadi. Ayat ini secara jelas yang pertama mengingatkan kita tentang sifat penghuni neraka. Siapa sifat penghuni penghuni neraka ini? Pertama adalah allazina kafaru, orang-orang yang kufur. Ustaz, kalau begitu ada nggak orang yang non muslim masuk surga? Seharusnya sepanjang perjalanan kita menuntut ilmu ngaji itu nggak ada. Jadi kalau ada yang menyatakan ada yang non muslim masuk surga, itu perlu dipertanyakan dari mana landasan dasarnya. Toh semua agama pun eksklusif punya ajarannya masing-masing. Jadi bukan berarti kita pilih-pilih kasih, karena memang begitulah ajaran dari agama kita. Wa kazzabu bi ayatina, yang kedua adalah orang-orang yang mendustakan, enggak percaya, menganggap bohong terhadap ayat-ayat kami, kata Allah. Maksud ayat kami sudah dijelaskan oleh tafsir di sini, yaitu kutubina, kitab-kitab kami. Ada berapa Bu kitab suci yang Allah turunkan? Ada berapa? Ada? Tebak-tebakan ada berapa kitab suci? Ada banyak Bu. Seriusan ini Pak, ada banyak. Kata Said Abu Bakar Syato Adimyati dalam I'anah Thalibin, kitab-kitab suci yang Allah turunkan itu ada ratusan. Ada ratusan. Cuman yang wajib diketahui oleh kita itu cuman ada yang pertama, Zabur dipegang sama Nabi Daud. Yang kedua, Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, Injil diberikan kepada Nabi Isa. Terakhir adalah Al-Quranul Karim yang pada pagi hari ini kita kaji, kita baca. Itu yang wajib kita ketahui. Nah, jangan sampai lupa Bu, jangan sampai kita nggak paham nih yang 4 ini dan pemegangnya siapa aja, karena termasuk daripada rukun iman apa rukun Islam. Nah, rukun iman berarti imannya akan menjadi bermasalah kalau kita sampai kehilangan rukunnya. Oleh sebab itu penting untuk kita ketahui tadi soal kitab-kitab suci, karena kitab suci inilah yang didustakan oleh mereka, oleh orang-orang kufur ini. Pada siapa ayat ini turun? Nanti di depan pada ayat selanjutnya akan disambung. Masih dalam teks tafsirnya, makisuna abadan. Mereka ini orang-orang yang kafir, orang yang kufur, menutup hatinya dari ajaran Islam serta mendustakan kitab suci. Makisuna abadan, mereka menetap di alam sana, yaitu di neraka, abadan, selama-lamanya. La yafnuna, mereka nggak bakal hancur. Wala yakhrujuna, dan nggak bakal bisa keluar.
terus tuh konsisten mendapatkan siksaan dari malaikat. Ya. Baru ayat setelahnya inilah menjelaskan siapa di antara ashabun nar. Ya Bani Israilah, wahai Bani Israel. Siapa Bani Israel ini? Dilanjutkan, dijelaskan oleh tafsirnya. Aulada Yaqub, yaitu anak-anak keturunan Nabi Allah Yaqub. Jadi ada Israel sebagai negara, ada Israel sebagai nama bani atau nama marga, nama kaum. Israel sebagai nama bani yang dimaksud adalah keturunan anak-anak Nabi Allah Yaqub. Itu. Apa kata Allah? Uzkuru nikmati, ingatlah kalian semua terhadap nikmat-nikmatku. Allati an'amtu alaikum, yang mana aku telah berikan kepada kalian semua. Siapa maksudnya? Ai ala abaikum, yaitu jelasnya saya berikan, kata Allah, kepada abaikum, bapak-bapak kamu. Maksudnya ini bukan bapak langsung, tapi bapak di atasnya itu. Apa aja nikmat yang udah diberikan kepada Allah kepada Bani Israel kira-kira? Pasti ingat cerita Nabi Allah Musa. Tuh ya, Pak, Nabi Allah Musa itu diselamatkan sama Allah dengan cara apa? Banyak itu. Di antaranya adalah membelah laut. Yang dibawa aman Nabi Allah Musa adalah Bani Israel. Itu yang pertama di antaranya. Minal injai, nah dijelaskan di sini tafsirnya, minal injai min fir'auna, yaitu nikmat tadi rupanya, bentuknya itu. Inja min fir'aun, diselamatkan daripada Fir'aun. Wa falakil bahri, dan dibelahnya lah laut dibelah. Wa tazlilil ghamami, dan diberikan naungan oleh awan. Wa ghairi zalika, dan selain daripada itu masih banyak lagi. Bi antashkuruha bi taati, apa yang Allah minta, hendaknya kalian mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan dengan cara bi taati, dengan menaati saya, kata Allah. Wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah, bayarkanlah, tepatilah bi ahdi, terhadap perjanjian yang kalian buat dengan saya. Allazi ahadtuhu ilaikum, ai maksudnya adalah janji antara saya dan kamu, minal imani bi Muhammadin, daripada beriman kepada Nabi Allah Muhammad. Ufi bi ahdikum, ditegesin lagi, bayarlah, tunaikanlah, tuntaskanlah janji kalian terhadap saya. Allazi ahadtu ilaikum minas sawabi alaihi bidukhulil jannah. Ketika engkau sudah menunaikan janji untuk iman kepada Nabi Allah Muhammad, maka balasan dari Allah adalah dukhulil jannah, masuk ke dalam surga. Wa iyaya farhabuna, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah harusnya farhabun, kalian merasa takut. Jadi pada ayat ini jelas bahwa yang dimaksud ashabun nar ini adalah orang-orang Israel, atau secara spesifik bisa disebut sebagai orang Yahudi. Tahu Yahudi, Bu? Pak, tahu Yahudi? Yahudi itu yang mana? Ya, kalau pakai peci misalnya Yahudi itu begini, Bu. Nah, kan ada yang gini tuh ya, peci bulat merah atau hitam, itu biasanya rabinya, ustadznya kalau kata kita. Kalau di Islam kan sebutnya ustadz, kiai, ya kalau di agama Yahudi sebutnya rabi. Pada ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu, ini awalnya kok bisa nyambung ke Bani Israel, maka kita perlu munasabahnya dulu, disusun dulu. Kalau kita pelajari, kita ingat-ingat ayat sebelumnya, itu yang paling dekat menceritakan tentang apa, Bu?
Menceritakan tentang apa Pak? Ayat yang paling dekat kemarin itu? Nggak lupa ini. Tentang? Iya benar, tentang Nabi Allah Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Lah kok terus tiba-tiba nyambung ke Bani Israel? Nah, sebelum masuk ke Bani Israel tadi, kan Allah menjelaskan tentang orang-orang yang mukmin pada ayat-ayat awal tuh di Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Selanjutnya Allah menjelaskan lagi tentang orang-orang munafik. Habis itu Allah menjelaskan tentang penciptaan alam semesta dari alam atas, alam bawah sampai penghuninya yaitu Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Nah, ini mau menceritakan tentang orang-orang kufur dari ahlul kitab. Jadi ada sebutan ahlul kitab Pak. Ahlul kitab itu orang-orang yang mendapatkan kitab suci dari Allah, beriman sama Allah, tapi enggak mau mengimani kenabian Nabi Muhammad. Ada dua kaum Pak yang terkenal. Yang pertama itu Yahudi, yang kedua adalah Nasrani. Itulah yang kita baca pada saat lagi sholat, baca surat Al-Fatihah. Di terakhir itu kita minta doa supaya diberikan nikmat, jangan sampai jadi orang yang dibenci dan orang yang sesat. Coba gimana ayatnya Bu itu? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub sama dhal itulah yang dimaksud adalah orang Yahudi dan Nasrani. Urgensitasnya, kepentingannya apa? Padahal kan Nabi itu ketika berdakwah di Mekah dan Madinah paling sering ketemu itu sama orang Yahudi, Nasrani apa penyembah berhala. Kita dengar cerita tentang Nabi Muhammad tuh waktu kecil Pak. Pernah enggak kita dengar Nabi itu berantem sama rabi Yahudi gitu, sama ustadz Yahudi atau ustadz Nasrani? Malah lebih sering kita dengernya, dapat ceritanya itu ketika Nabi Allah Muhammad memberantas para pemuja berhala dan kaum Majusi. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang Madaniyah, diturunkan di Madinah, karena penduduk Madinah pada saat itu dikuasai secara politis dan secara ekonomi oleh orang-orang Yahudi. Jadi unsurnya banyak. Penyebabnya tadi ada karena unsur politisnya, ada juga karena unsur fundamental. Orang Yahudi itu Pak, mereka sudah diajarkan oleh Nabi Musa, diberikan wahyu juga bahwa kelak akan datang seseorang bernama Muhammad yang memimpin sebagai penutup para nabi. Udah tahu tuh. Cuman dengan ketahuannya itu bukan iman, tapi malah berontak. Inilah yang disebut kata-kata wa kadzabu bi ayatina. Mereka mendustai, tahu mah tahu, cuman tingkah lakunya kayak orang yang enggak tahu. Nah, inilah kalau dalam Islam itu ada namanya jahil murakkab. Bahasa kita terjemah agak kasarnya bodoh kuadrat. Ada jahil basit Pak. Kalau jahil basit itu bodohnya ya murni, kita nggak tahu. Misalkan kita nggak pernah ngelihat batu bulan kayak bagaimana sih batu di bulan. Nah itu namanya jahil basit Pak. Tapi kalau udah tahu, salah persepsi, salah sangka, itu pintu kita sangka sebagai mikrofon, ini mikrofon Bapak sangka sebagai baju, ini disebutnya jahil murakkab. Inilah keadaan orang Yahudi pada saat ini, diumpamakan kira-kira seperti demikian. Dia tahu tapi pura-pura enggak. Itu yang paling susah kan lawan itu. Lawan orang yang tahu tapi pura-pura enggak tahu, susah kita mau debat sama mereka. Oleh sebab itu disindir langsung oleh Al-Qur'an.
Itu karena segi fundamentalnya mereka udah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Nah sekarang apalagi faktornya selain dari itu, faktor-faktor yang menyebabkan kenapa Bani Israel disebutkan di sini adalah karena secara historis, secara sejarah Bani Israel ini tadi udah disebutkan banyak diberikan nikmat oleh Allah. Berarti ada satu sifat, ada satu karakter yang tertanam di dalam diri Bani Israel. Itu apa Pak? Sampai disinggung sama Al-Qur'ani, apa berarti karakternya? Udah dikasih nikmat tapi malah kufur. Ada sifat apa di dalam dirinya tuh berarti? Satu, sombong. Apalagi? Keras kepala. Apalagi Bu? Ya pinter. Biasanya orang sombong sama pinter tuh rada nyatu. Apalagi Bu? Kira-kira enggan rasa bersyukur. Mati empatinya. Udah dikasih banyak. Ibu misalkan punya teman atau bapak punya kawan, dikasih banyak sama bapak, bukannya berterima kasih malah nusuk dari belakang. Nah inilah kurang lebih perumpamaan untuk orang-orang Yahudi. Itu Pak. Penyebabnya diantaranya adalah kenapa disinggung secara langsung. Allah langsung menyebutkan uzkuru nikmati, ingat sama nikmat yang saya kasih, allati an'amtu alaikum, yaitu nikmat-nikmat yang saya berikan kepada kalian, kepada para kakek moyang kalian. Dengan cara apa? Cuman Allah minta iman kepada Nabi Muhammad. Maka kalau kita baca beberapa di teks-teks keagamaan dengan arti harfiah kata per kata, ada nama Nabi Muhammad di dalam kitab suci orang Nasrani dan orang Yahudi. Kalau dalam kutipan singkatnya ada namanya Hiko Mami Takim, atau di teks-teksnya nanti ibu bisa baca di buku-buku atau di internet pun boleh, menceritakan tentang nama Nabi Muhammad yang sudah disebutkan di dalam kitab-kitab suci orang Yahudi dan Nasrani. Cuman diterjemahkan dengan cara yang berbeda. Seperti itu Ibu. Jadi nama Nabi Muhammad memang sudah disebut. Ketika mereka mengingkari, berarti mengingkari sesuatu yang sore, yang sudah nyata. Kayak membantah di sini ada teh, saya bilang di sini nggak ada teh. Ini bukan teh namanya. Ini namanya misalkan air putih atau kopi misal. Itu kira-kira demikian. Maka yang pertama kita ambil ibarah dari ayat ini, harus banyak-banyak bersyukur. Ada hamdun itu muji. Ada juga syukrun. Itu dua hal yang hampir sama tapi beda. Kalau hamdun itu Bapak mengucap alhamdulillah yang banyak, itu disebutnya hamdun, memuji. Bapak ngalem seseorang atau ngalem Allah, itu namanya hamdun. Ngucap alhamdulillah, zikir wirid alhamdulillah habis sholat, itu namanya hamdun. Tapi kalau syukur enggak cukup dengan itu, harus dengan mengaplikasikan nikmat Allah yang diberikan. Misal kita dikasih tangan Ibu, kita dikasih tangan Pak sama Allah. Tangan kita pakai untuk nolong orang. Ya Allah, saya berterima kasih atas pemberian tangan yang Engkau berikan. Kalau bukan karena tangan saya nggak bisa kerja. Maka untuk pembuktian saya bersyukur, itu nggak cukup dengan pakai lisan aja, tapi harus diaplikasi. Nah itu syukur Bu. Perbedaan antara hamdun dan syukrun. Jadi kita barangkali sudah memuji tapi belum bersyukur. Nah maka oleh sebab itu jangan sampai kita punya satu sifat yang satu karakter percis kayak orang yang Allah benci, yaitu dari kelompok Bani Israel. Itu Bapak. Jadi kita harus rajin-rajin bersyukur, mengingat nikmat Allah, bukan cuman dengan memuji tapi juga dengan aplikasi.
Itulah tafsiran daripada ayat-ayat 39 sampai ayat ke-40. Wa iya ya farhabun ayat ke-40, dan hanya kepadakulah kalian harusnya merasa takut. Khafuna fitarkil wafa, harusnya kalian merasa takut di dalam meninggalkan janji yang sudah kalian ikat. Duna ghairi, bukan takut kepada selain saya. Kalau kita kan sama nih, mungkin punya rasa takut kepada selain Allah. Kenapa sih orang Yahudi pada saat itu lebih memilih kekeh pendiriannya, bahwa mereka itu enggak mempercayai Nabi Muhammad? Tentu kan ada alasannya. Alasan yang paling pertama disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir maupun dalam kitab sejarah itu karena gengsi. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani, terutama orang Yahudi, mereka meyakini dan punya itikad keyakinan bahwa gelar kenabian itu hanya bisa didapat oleh keturunan Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad adalah dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Maka timbullah kecemburuan di sana. Yang kedua, pada saat itu disinggung tadi sebelumnya, ada unsur kepentingan ekonomi, Pak. Pada saat Nabi hijrah ke Madinah, Madinah itu dikuasai oleh mayoritasnya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini mempunyai peranan penting baik dalam segi kepemimpinan maupun dalam segi pengaturan sosial dan pengaturan ekonomi. Karena takut jobnya diambil, kalau bahasa kita, sampai akhirnya orang Yahudi ini enggak mau ada pengganti sosok pemimpin keagamaan selain mereka. Nah, inilah dari sebab itu orang Yahudi enggan untuk taat dan juga membayar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sana 2 ayat kita sudah baca. Berikut dengan tafsirannya, apa yang bisa kita ambil, jadikan pelajaran. Yang pertama adalah tentang salah satu ciri di antara penduduk neraka. Apa itu? Siapa mereka? Adalah Bani Israel. Maka jangan sampai kita punya karakter, punya sifat yang sama persis dengan mereka. Sifat apa itu? Enggak mau bersyukur. Satu di antaranya tadi sombong, keras kepala, tambeng kalau kata kita, dibilanginnya susah, ngerasa bener sendiri, yang lain salah, cuman dia doang yang benar. Yang begini, itulah ciri-ciri daripada kelompok Bani Israel yang Allah secara tegaskan berulang-ulang disebut dalam Al-Quran. Demikian, barangkali sambil ada yang mau ditanya atau langsung di ayat selanjutnya, Ustaz. Selanjutnya, kalau ada jemaah yang ingin bertanya, mungkin dimulai dari Bapak-bapak dulu. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alkitab Jabur kan ada umatnya Pak Ustaz. Ya. Terus Taurat juga ada umatnya. Injil juga ada umatnya. Dalam suatu umat ini kan zaman itu mungkin hanya Jabur aja yang ada. Mungkin agama belum ada. Terus Taurat juga, apakah Jabur ini setelah ada Taurat dia harus pindah ke Taurat? Setelah ada Injil harus pindah dia ke Injil. Setelah ada Al-Quran harus semuanya. Sedangkan kita sebagai umat Islam mengatakan bahwa di luar umat Islam adalah kafir dan masuk neraka. Nah, itu yang pertama Ustaz. Ya. Yang keduanya Pak Ustaz, masalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan rukun wajib kita baca dalam sholat. Tapi ada salah satu, saya juga baru dengar itu, imam masjid sampai 2 kali
yang tadi itu mengucapkan ghairil maghdubi alaihim, berarti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apakah boleh membaca seperti itu? Ya. Jarang kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab Ustaz ya. Baik, Bapak, yang pertama pertanyaannya tadi tentang kitab suci apakah terus berganti-ganti gitu, mengikuti zamannya gitu. Bapak, pertama jarak antara Nabiullah Daud alaihi salam dengan jaraknya Nabiullah Musa itu cukup jauh. Dan sifatnya sebuah kitab suci itu adalah merekonstruksi ajaran-ajaran yang sebelumnya. Jadi ketika Daud ada, itu kita imani. Setelah ada selanjutnya, ketika Zabur, Nabi Allah Daud bawa Zabur, selanjutnya ada Nabi Musa bawa Taurat, maka berpindahlah ajarannya kepada Taurat. Karena isi Taurat dengan isi Zabur itu nggak mungkin beda. Ya, penyempurna. Yang bikin satu yaitu Allah. Kalau bahasa kitanya diupdate. Diupdatean yang pertama tuh dari tadi, kalau kita mulai dari Zabur, terus sistem diupdate lagi karena menyesuaikan situasi, kondisi, zaman dan manusia. Maka digantilah dengan Taurat. Yang terakhir penyempurnanya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Quran mewajibkan kita untuk mengimani itu seluruh kitab-kitab suci sebelumnya. Nggak boleh kita sampai nggak percaya, oh sekarang Taurat bukan kitab suci. Nah, tetap kitab suci statusnya. Tapi urusan syariat, pemakaiannya itu sudah dihapus, dinasah oleh Al-Quranul Karim. Karena inilah versi yang paling update untuk manusia sampai akhir zaman. Kalau kata kita yang pakai Android nih udah sistem paling baru gitu ya. Jadi andai kata kalau pakai sistem yang paling lama mungkin ada beberapa aplikasi yang nggak bisa terinstall atau bahkan udah nggak bisa dipakai lagi. Itu Bapak. Yang kedua soal tadi tanggapan selain dari orang Muslim itu kafir. Betul Pak, seperti itu. Nanti ada klasifikasinya lagi. Ada kafir yang ahlul kitab, ada yang ghair ahlul kitab. Ahlul kitab tadi itu adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka mempunyai ketentuan-ketentuan tertentu yang berbeda dengan orang kafir selain dari dua ini. Taruhlah orang Majusi, penyembah berhala atau penyembah api. Sembelihan ya Pak, sembelihan kemarin kita Idul Adha. Bapak makan daging kambing, makan daging sapi, itu kalau disembelih sama ahlul kitab, sama orang Yahudi, orang Nasrani, kita boleh makan. Tapi kalau daging ayam, daging kambing, daging sapi disembelih sama orang penyembah api, disembelih sama orang penyembah berhala atau sama orang ateis, kita makannya aja haram. Dulu, pada zaman dulu, waktu masih Yahudi dan Nasrani murni pada zaman Nabi, kita diperbolehkan untuk menikah dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Lalu setelah zaman berpindah, waktu bergulir, Imam Syafi'i memberikan fatwa atau memberikan pandangan hukum bahwa menikah dengan non-muslim termasuk ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ini termasuk dari perkara yang dilarang. Nah, itu jadi ada sedikit perbedaan antara ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi dengan yang lainnya. Kalau ditanya sekarang boleh nggak Ustadz saya nikah sama orang yang non muslim, maka tadi sudah dijawab dengan jelas secara fikih, mau itu fatwa MUI, mau itu dari Nahdlatul Ulama, mau itu dari kitab-kitab klasik, semuanya sama rata melarang. Kalau ada yang membolehkan, maka sangat patut dan perlu untuk dipertanyakan. Yang terakhir yang Bapak tanyakan soal tadi itu baca Fatihah apa ya? Nah,
baca Fatihah itu Bapak, betul seperti yang Bapak sampaikan, merupakan termasuk ruknun min arkanis sholah atau fardun min furudis sholah, termasuk sebuah kewajiban yang kalau nggak dibaca atau satu hurufnya cacat sampai merubah makna, apalagi lahnan yughayyirul makna, ini akan memberikan dampak kepada ketidaksahan sholat. Lalu Bapak sambungkan dengan kasus yang terjadi tadi, ada orang yang baca tadi ghairil maghdubi alaihim, terus diulang lagi gitu kan. Secara ilmu qiraat, sepaham dan sependek pengetahuan saya, nggak ada wakofnya itu Bapak di sana. Jadi akan lebih layak untuk tidak berhenti. Andai kata ada wakofnya, maka harusnya pun wakofnya ditinjau dulu, wakof yang bentuk apa. Harusnya pun ghairil maghdubi alaihim berhenti disambung dengan walad dhalin. Cuman ini barangkali kita husnuzon kepada si pembaca karena dia enggak kuat napasnya, berhenti ghairil maghdubi alaihim, dan dia tahu memang nggak ada wakofnya, diulangilah kepada teks yang sebelum menjadi ghairil maghdubi alaihim, ulang. Kalau dilanjutin nantinya takut dia bilang dia sangka jadi wakof, maka dibaca ulang sama dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, lalu yang ditanya Bapak, sah apa enggak bacanya? Karena tidak ada kesalahan yang merubah terhadap makna, maka insya Allah bacaan orang tadi itu sudah sah. Cuman sah yang mengkhawatirkan gitu ya. Kenapa mengkhawatirkan? Kalau sholat sendiri enggak apa-apa, cuman karena sholatnya jadi imam, maka imam punya tolak ukur sendiri. Jangan sampai imam ini menimbulkan perkara-perkara yang jadi pertanyaan untuk si makmum. Berbahaya nanti Pak urusannya. Kayak misalkan Bapak sholat, kita normalnya kan sedekap Pak ya. Dia sholatnya begini, nggak sedekap, boleh silakan. Tapi kan otomatis makmum bertanya-tanya, ini imam macam apa ini? Nah, ini kenapa saya bilang mengkhawatirkan, karena akan merusak kehusuan bagi makmum. Begitu. Jadi jangan mentang-mentang imamnya ngajinya udah jauh, sholatnya mau bagaimana aja, ya jangan, disesuaikan sama kondisi makmum.